Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas kita. Silahkan. Amin. Terima kasih telah memimpin doa. Ayo anak-anak, coba tengok kanan dan kiri kalian. Apakah ada teman-teman kalian yang tidak berangkat? Oh, baik, berangkat semua ya. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, Bapak Guru akan menampilkan video atau lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon untuk berdiri. Oke, baik, silahkan duduk kembali. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak ingin bertanya pada anak-anak, apa yang kalian rasakan saat bekerja sama dengan teman dalam satu kelompok? Oke, baik. Lalu, bagaimana perasaanmu jika terdapat teman yang tidak diajak dalam bekerja sama dalam kegiatan kelompok? Lalu, yang terakhir, pertanyaan dari Bapak, apa akibatnya jika dalam suatu kelompok tidak ada kerjasama? Oke, baik. Nah, tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah menyimak penjelasan dari Bapak Guru, peserta didik atau anak-anak dapat menyebutkan minimal 3 contoh perilaku kerjasama dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, setelah membaca dan menyimak video pembelajaran yang telah Bapak tampilkan, diharapkan anak-anak memahami atau memahami manfaat dari perilaku kerjasama dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga adalah peserta didik dapat menunjukkan sikap saling menghargai dan bekerja sama terhadap teman yang berbeda latar belakang dalam menyelesaikan tugas secara berkelompok tanpa menimbulkan konflik. Nah, lalu yang terakhir yang keempat adalah peserta didik dapat membuat poster secara kreatif bersama kelompok yang menggambarkan kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah dengan hasil yang rapi sebagai wujud nilai persatuan dan kesatuan. Oke, baik. Bapak, pembelajaran persatuan dan kesatuan ini anak-anak diharapkan dapat saling menghargai dalam toleransi dalam beragama, suku, ras, adat istiadat. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Pada materi bentuk kerjasama dalam persatuan dan kesatuan, sebelumnya anak-anak tahu tidak apa itu kerjasama? Baik, nah jadi kerjasama adalah suatu sikap mau saling melakukan pekerjaan secara bersama-sama tanpa melihat latar belakang orang yang diajak bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi kerjasama itu adalah sikap kita mau melakukan pekerjaan secara bersama-sama tanpa membeda-bedakan orang. Nah, tanpa membeda-bedakan orang itu seperti tidak membedakan dari mana dia asalnya, bagaimana keluarganya, bagaimana agamanya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua, apa itu keberagaman? Ada yang tahu? Oke. Baik, kalau belum tahu Bapak Guru jelaskan ya. Keberagaman adalah perbedaan dalam kehidupan, budaya, agama, bahasa, etnis, dan adat istiadat. Dalam konteks Indonesia, keberagaman adalah suatu karakteristik utama bangsa Indonesia yang tercermin dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, lalu apa itu persatuan dan kesatuan? Nah, persatuan berasal dari kata satu, yang artinya tidak terpecah belah. Jadi persatuan yaitu bersatunya berbagai macam aneka ragam suku, ras, dan budaya menjadi satu yang utuh. Sedangkan kesatuan adalah keesaan yang sifatnya tunggal atau keseutuhan. Jadi kesatuan berarti suatu bangsa Indonesia dalam satu jiwa bangsa yang utuh dan tidak boleh kurang. Nah, mengapa
bekerja sama dalam persatuan dan kesatuan itu penting. Nah, kerjasama dalam berbagai bentuk persatuan dan kesatuan dapat menciptakan rasa nyaman dan tentram. Dengan mengerti makna dari persatuan dan kesatuan, maka tidak akan adanya terjadi konflik. Sebegitu besarnya dampak dari persatuan dan kesatuan dalam bernegara. Menjaga persatuan dan kesatuan dapat memperkuat jati diri bangsa. Lalu bentuk keberagaman di sekolah dan masyarakat. Nah, yang pertama adalah perbedaan suku. Nah, keberagaman pada suku di Indonesia memiliki aneka ragam macam suku yang terdiri dari suku Jawa, Toraja, suku Irian, Ambon, Bali, suku Lombok, dan suku Sunda. Lalu perbedaan bahasa. Nah, perbedaan bahasa daerah dengan wilayah masing-masing memiliki keberagaman akan bahasa berbeda seperti bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan masih banyak yang lainnya. Lalu yang selanjutnya perbedaan agama. Nah, keberagaman agama di Indonesia berdasarkan pada 6 agama yang diyakini di Indonesia, yaitu yang pertama ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Lalu yang selanjutnya perbedaan budaya. Nah, budaya adalah cara hidup yang dimiliki oleh suatu kelompok orang, misalnya bagaimana mereka berpakaian, makanan yang mereka makan, bahasa yang mereka pakai, cara mereka menyapa, dan kebiasaan sehari-hari. Seperti itu diajarkan dari orang tua ke anak, dari kakek ke cucu, agar tetap digunakan dan tidak hilang. Nah, itu adalah pengertian dari budaya. Lalu contoh sikap kerjasama di sekolah. Nah, gotong royong membersihkan kelas. Piket kelas tidak mengajarkan kita untuk mengelap meja, menyapu, dan membersihkan sampah, tetapi piket kelas juga mengajarkan kita untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan bertanggung jawab atas lingkungan sekitar. Lalu yang selanjutnya, bekerja sama dalam kelompok. Bekerja sama dengan orang lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan. Jadi bekerja sama dalam kelompok itu dapat memecahkan suatu permasalahan. Lalu yang terakhir, bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Nah, bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman ini dapat menjalin persahabatan dan menjadi senang. Lalu untuk yang selanjutnya, contoh sikap kerjasama di masyarakat. Yang pertama, menghormati setiap agama. Nah, dengan menghormati setiap agama di masyarakat, maka akan tercipta kehidupan yang aman dan damai. Lalu yang selanjutnya, kerja bakti. Nah, kerja bakti mengajarkan sesuatu untuk kepentingan umum, dan dengan persatuan yang ada, maka akan tercipta masyarakat yang kuat dan mengajarkan setiap orang untuk rela berkorban. Lalu selanjutnya, musyawarah dan mengambil keputusan bersama. Musyawarah dan mufakat dalam masyarakat adalah bentuk keinginan bangsa untuk mendengarkan dan menghargai semua pendapat masyarakat secara adil, tanpa membedakan suku, agama, golongan, maupun jumlahnya, baik mayoritas maupun minoritas. Lalu mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Nah, persatuan dan kesatuan adalah menjadi pondasi penting dalam membangun bangsa yang kuat. Dengan semangat gotong royong, Indonesia dapat melangkah lebih maju sebagai bangsa yang bersatu dalam keberagaman. Lalu contoh menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah dapat menyikapi setiap perbedaan dengan pikiran dan hati yang lapang. Lalu yang kedua, sikap toleransi, saling menghargai dan menghormati perbedaan dalam masyarakat. Lalu yang ketiga, menjaga dan menghormati hak orang lain. Lalu yang keempat, gotong royong bersama-sama dengan mereka yang berbeda ras, suku, ataupun agama dalam hal kebaikan. Nah, jadi kesimpulannya dari materi yang telah Bapak jelaskan yaitu sikap kerjasama dalam keberagaman merupakan kunci penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Kerjasama adalah sikap saling membantu dan
bekerja sama tanpa memandang latar belakang, sedangkan keberagaman mencakup perbedaan suku, bahasa, agama, dan budaya. Dalam konteks sekolah maupun masyarakat, kerjasama yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan menciptakan lingkungan yang harmonis, aman, dan damai. Nah, dari penjelasan Bapak Guru tadi, apakah masih ada anak-anak yang belum paham? Baik, jika sudah paham semua. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak Guru, silahkan anak-anak scan barcode yang ada di depan kelas. Nah, ini adalah barcode untuk games, untuk mengetes seberapa paham anak-anak tentang materi. Setelah kelompok dibentuk, maka Bapak akan menjelaskan tentang tata cara untuk mengerjakan LKPD tersebut. Nah, dalam 5 kelompok, Bapak Guru mengharapkan anak-anak dapat bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut ya. Nah, petunjuk umum, bacalah dan pahami petunjuk pengerjaan. Nah, setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Setiap anggota kelompok harus berperan aktif dalam ide, desain, maupun editing poster. Gunakan media Canva untuk membuat poster digital. Hasil akhir akan dipresentasikan di depan kelas. Nah, jadi nanti hasil poster yang anak-anak buat akan dipresentasikan di depan kelas. Lalu untuk tata cara pengerjaan, diskusikan dan tentukan konsep poster yang akan dibuat mengenai judul poster, pesan, lalu gambar yang sesuai, lalu warna dan tulisan yang menarik. Untuk pengerjaannya, Bapak minta di minggu depan anak-anak membawa minimal satu kelompok itu terdapat 2 handphone ya. Bisa dipahami? Nah, bagaimana tugas yang kalian kerjakan kemarin? Apakah sudah selesai? Nah, jika sudah, hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan anak-anak kemarin ya. Nah, selesai, silahkan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Untuk anak-anak yang tidak presentasi, silahkan duduk, diam, dan mendengarkan ya. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 telah mengerjakan pekerjaannya secara baik. Dari semua hasil poster kalian sangat menarik, bagus, dan memiliki pesan yang sangat baik. Semuanya untuk mengapresiasi pekerjaan kita tepuk tangan terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulan apa yang telah dipelajari pada materi hari ini? Oke, baik. Jadi pada materi hari ini kita tadi mempresentasikan dan kita menghormati teman kita yang sudah presentasi di depan dengan cara kita duduk diam dan mendengarkan. Oke, baik. Lalu bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Baik, jika menyenangkan, lalu apa yang anak-anak suka? Ya, baik. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ada satu tugas lagi, yaitu berupa soal evaluasi untuk mengetes kemampuan anak-anak, seberapa paham anak-anak tentang materi bekerja sama dalam persatuan dan kesatuan. Nah, Bapak berikan dengan waktu pengerjaan selama 10 menit, apakah cukup? Baik, jika cukup, silahkan dikerjakan, jangan terburu-buru, dan silahkan mengerjakan. Apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Lalu untuk pertemuan selanjutnya, silahkan pelajari bab selanjutnya, dan kita akan membahas bab itu pada pertemuan selanjutnya. Baik, jika semuanya sudah, mari kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih.
Baik, apakah sudah selesai? Jika sudah selesai, silahkan dikumpulkan. Lalu untuk pertemuan selanjutnya silahkan pelajari bab selanjutnya, dan kita akan membahas bab itu pada pertemuan selanjutnya. Baik, jika semuanya sudah, mari kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih dan selamat istirahat.